Selamat sore Ibu-Ibu Komisi Wanita FEBE dimanapun berada. Senang sekali bisa bertemu kembali di bulan Januari 2022. Kami mengucapkan selamat tahun baru. Semoga di tahun ini kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ibu-ibu, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, sampai hari ini kami dalam keadaan sehat, bisa berbakti. Itu semua adalah kemurahan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang kurang sehat, Tuhan kiranya mau jamah dan sembuhkan. Dan untuk yang berbeban berat, Tuhan berikan kekuatan. Dan untuk yang bermasalah, Tuhan beri jalan keluar. Tuhan kiranya mau pimpin kebaktian ini dari permulaan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara, ibu-ibu, sebagai lagu pertama kita pujikan lagu Oleh Kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sebagai lagu selanjutnya kita akan pujikan lagu Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu yang telah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan
Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu yang berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sore hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Julius Caesar. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita pujikan lagu Dia yang terlebih besar. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Waktu dan tempat kami persilakan Pendeta Julius Caesar. Halo, selamat sore semuanya kepada Komisi Wanita Febe Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran. Nah, rekan-rekan terkasih di dalam Tuhan, pada sore hari ini, sebelum kita sekali lagi untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita datang dan kita mempersiapkan hati di dalam doa. Saya mengajak kita bersama-sama berdoa secara pribadi di tempat kita masing-masing. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih dan setia Tuhan bagi kami. Di sore hari ini kami diberikan kesempatan untuk sekali lagi membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah seluruh pendengar, khususnya Komisi Wanita Febe dari Kemayoran, kami semua Tuhan mendapatkan hikmat dan pengajaran yang baik daripada Tuhan. Melalui Roh Kudus mencernahkan, menjernihkan segala sesuatu yang dalam hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar, yang kemudian kami renungkan, benar-benar bisa memberkati kehidupan kami, dan membuat hidup kami semakin lagi maju dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Hamba-Mu Engkau pakai,
untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kami semua dan tidak kembali dengan sia-sia. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekali lagi, Shalom. Ya, selamat sore kepada ibu-ibu sekalian dari Komisi Wanita Febe. Nah, saya mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-77. Bagi ibu-ibu sekalian, boleh membuka Alkitabnya maupun secara elektronik maupun manual. Mazmur pasal 77, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-21. Oke, Mazmur 77 ayat yang pertama sampai yang ke-21. Yang sudah mendapatkan dan menemukannya bersama dengan saya katakan yes. Oke, sekali lagi katakan yes, yes, yes. Demikian bunyi firman Tuhan akan saya bacakan. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Asaf. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah. Dengan nyaring kepada Allah supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah, lesulah semangatku. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala. Tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janjinya itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan atau ditutupkannya lah rahmatnya karena murkanya? Inilah kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Ayat ke-12 dan yang ke-13, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkannya dalam kehidupan kita setiap hari. Ibu-ibu sekalian, Anda dapat membaca dengan lengkap di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21 dengan lebih mendetail setelah renungan hari ini. Nah, kaum ibu Febe, kita tahu bahwa Mazmur ini adalah Mazmur yang disebutkan di dalam bagiannya, judulnya Perbuatan Allah di Masa Lampau. Tahukah ibu-ibu sekalian bahwa Mazmur ini diciptakan oleh orang-orang Israel pada waktu mereka dalam perjalanan pulang dan tiba di dalam tanah Israel setelah pembuangan di Babel. Mereka tiba dari Babel menuju ke tanah kelahiran mereka, tanah Israel atau tanah Kanaan. Mazmur ini ditulis dalam kondisi yang begitu sulit. Pada waktu mereka kembali dari Babel menuju Kanaan, tidak ada rumah Allah di sana. Bangunan-bangunan sudah hancur lulu lanta. Batu demi batu dihancurkan. Bahkan kota itu rimbun, penuh dengan tanaman, penuh dengan pohon, seperti hutan belantara. Tempat itu begitu terpencil, tertinggal, dan tidak ada apa-apa. Di dalam masa-masa itulah orang Israel menuliskan Mazmur ini. Dan Mazmur ini menggambarkan betapa menderitanya mereka, betapa sulitnya mereka setelah pulang dari Babel menuju Kanaan. Karena yang mereka jumpai, tempat kelahiran mereka atau tempat nenek moyang mereka sudah rusak dan hancur begitu saja. Nah,
Ibu-ibu sekalian, ketika kita membaca bagian ini, jelas sekali di bagian ayat yang pertama dikatakan menurut Yedutun atau Mazmur Asaf. Jadi orang-orang Israel menuliskan Mazmur ini berdasarkan nyanyian atau Mazmur dari Asaf. Siapakah Asaf? Asaf adalah keturunan dari Gersom, putra Lewi. Ya, dia adalah putra dari Gersom, keturunan dari Gersom, putra dari Lewi. Dan oleh Raja Yehuda atau Raja Israel yaitu Daud, Asaf diangkat sebagai kepala dari paduan suara di Bait Allah. Dan kemudian melalui pelayanan mereka sampai terus-menerus secara keturunan. Sampai mereka di Babel dan kembali dari Babel menuju Kanaan pun, keturunan Asaf tetap dipercayakan menjadi penyanyi-penyanyi dan para pemusik senior di Bait Allah. Mereka lah yang kemudian mengambil Mazmur yang dituliskan oleh nenek moyang mereka yaitu Asaf dan dinyanyikan di dalam kondisi sulit bagi orang-orang Israel masa itu. Nah, apa sih sebenarnya isi dari Mazmur 77? Isi dari Mazmur 77 sebenarnya adalah Mazmur ratapan. Nyanyian ratapan, nyanyian kepedihan, nyanyian kesedihan, nyanyian penderitaan, meratap, mengerang kesakitan. Karena ini menggambarkan kondisi orang-orang Israel yang kembali dari Babel. Mereka merasakan dan merasa bahwa Tuhan sudah meninggalkan mereka. Mereka berasa bahwa Tuhan sudah tidak peduli pada mereka. Mereka berasa bahwa penderitaan yang mereka alami itu sudah tidak dapat ditanggung mereka. Sehingga mereka beranggapan Tuhan sudah tidak setia. Tuhan mungkin sudah melupakan mereka. Tuhan mungkin sudah tidak lagi mengingat janjinya. Atau mungkin Tuhan sudah berubah terhadap orang Israel. Mazmur ini menggambarkan satu saja. Kepedihan, ratapan, tangis, penderitaan dan jeritan dari orang Israel akan kondisi mereka di tanah perjanjian yang sudah hancur lebur dan rusak parah. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ratapan tersebut, di dalam nyanyian kepedihan itu, pemazmur menggambarkan dirinya orang yang sudah putus asa dan tidak punya harapan. Tetapi ada hal yang menarik. Ada hal-hal yang menarik. Pada waktu dia menyanyikan ratapan dan nyanyian penderitaan itu, di dalam nyanyian itulah dia mendapatkan pengharapan bahwa Tuhan itu begitu besar. Tuhan itu begitu indah. Tuhan itu begitu kuasa. Dan Tuhan itu ternyata selalu menyertai orang Israel. Selalu menjagai mereka. Selalu memelihara mereka. Dan pemazmur akhirnya dikuatkan melalui nyanyian ini. Dia menemukan Allah yang ternyata dia selalu menjaga orang-orang Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama, apakah nyanyian di dalam Mazmur pasal 77 yang menguatkan pemazmur dan khususnya menguatkan kita hari ini? Kita juga mungkin merasakan yang sama yang dirasakan oleh pemazmur Asaf. Kita ditinggalkan oleh Tuhan. Kita tidak diperhatikan Tuhan, dan mungkin ketika kita berdoa atau kita melakukan banyak hal dan meminta kepada Tuhan, dia tidak pernah menjawab. Dan sampai sekarang pun, apa yang kita minta tidak pernah terjawab oleh Tuhan. Dan kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Apa yang dapat kita pelajari dari Mazmur Asaf ini? Yang pertama yang dapat kita pelajari dari Mazmur Asaf ini adalah berdoa kepada Tuhan dan memandang ke atas. Pemazmur dikuatkan ketika dia berdoa dan memandang ke atas. Pandanglah ke atas. Di mana? Allah. Dia ada di atas. Berdoalah kepada dia. Dan dikatakan bahwa pemazmur, yaitu Asaf, berdoa sepanjang malam. Berdoa untuk mengungkapkan perasaannya. Untuk mengungkapkan apa yang dia alami. Dia berdoa kepada Tuhan tidak putus-putus. Satu, pandang ke atas. Dan berdoalah kepada Allah yang luar biasa. Allah yang selalu menunggu kita di dalam doa-doa kita. Kenapa? Karena Allah ingin kita datang dengan dia dengan jujur. Pandanglah dia dan berdoalah kepadanya. Dia mau kita jujur dengan keadaan kita. Ketika kita mengalami kesulitan, tantangan, itu bukan berarti kita kurang iman. Itu bukan berarti kita kalah. Tidak. Tidak sama sekali. Tapi Tuhan mau untuk kita belajar memandang kepada dia dan berdoa kepadanya. Ini adalah cara kita untuk mendapatkan pengharapan daripada Allah.
sang sumber pengharapan yang kekal itu. Yang kedua, kita diajarkan untuk apa? Belajar untuk memandang ke belakang dan mengingat karya Allah di masa yang lalu. Kalau tadi kita sudah memandang ke atas dan berdoa, bertanya dan meminta kepadanya. Yang kedua, kita diminta untuk apa? Memandang ke belakang. Pandang ke belakang, lihat masa lalu. Bagaimana perbuatan Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ada di ayatnya yang ke-12 dan ke-13. Dikatakan demikian. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Ibu-ibu sekalian, tahu? Melalui pemazmur, kita diajak untuk melihat ke belakang sejenak. Untuk melihat perbuatan Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Coba kita ingat-ingat. Di dalam sepanjang tahun 2021 ada banyak sekali perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Pertolongan, kebaikan, kemurahan, penyertaan Tuhan, segala berkat Tuhan, kasih setianya. Wah, tidak ada habis-habisnya. Seringkali kita itu sebagai umat Tuhan lupa. Kita hanya ingat yang besar-besar saja. Kita hanya ingat yang spektakuler. Tapi berkat Tuhan yang begitu banyak itu jarang kita ingat. Kalau itu menguntungkan kita, itu baru kita ingat. Kalau itu sesuatu yang besar, baru kita ingat. Tapi untuk yang kecil-kecil kita tidak pernah ingat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Ibu-ibu sekalian, mari kita coba dengarkan firman Tuhan ini. Pandang ke belakang. Dan ingatlah berkat Tuhan, pekerjaan, perbuatan Tuhan di masa lalu dalam kehidupan kita. Ada banyak. Anda bisa sebutkan dengan banyak. Kita sudah mendapatkan segala sesuatu yang Tuhan berikan pada kita. Tolong diingat. Jangan lupa. Itu semua pekerjaan Tuhan. Tanpa Dia, maka kita tidak ada apa-apa. Tanpa Dia, kita tidak akan hidup sampai hari ini. Ingat-ingat. Dia menolong kehidupanmu. Dia menolong keluargamu. Dia menolong pekerjaan, pelayanan. Menolong anak cucu, mantu, bisnis, usaha, semua. Itu karena Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Terus yang terakhir adalah pandang ke depan. Pandang ke atas, berdoa. Pandang ke belakang, lihat semua perbuatan Allah yang luar biasa di masa lalu. Dan kita diajak untuk mandang ke depan juga. Memandang ke depan untuk apa? Setelah kita memikirkan semua yang baik daripada Allah, kita tahu apa yang dapat Allah lakukan, karena jalan Allah begitu luar biasa, kita disuruh memandang ke depan. Karena di depan Allah berjalan bersama dengan kita. Masa depan tidak ada yang tahu. Masa depan tidak ada yang tahu. Yang lalu sudah berlalu. Di tahun 2022 ini kita disuruh memandang ke depan. Kenapa? Karena Allah mau berjalan bersama dengan kita. Kalau Dia sudah tolong kita di masa lalu, Dia tolong Anda dan saya di 2021. Dia tolong Anda dan saya di tahun-tahun yang lalu. Dia juga akan tolong Anda, Dia juga akan berkati Anda, dan juga akan menolong kita, menyertai kita di tahun-tahun yang akan datang. Bahkan di bulan-bulan yang akan datang, Tuhan akan bekerja bagi kebaikan anak-anaknya. Ibu-ibu sekalian, marilah mengingat bahwa inilah yang kemudian di dalam firman Tuhan menguatkan pemazmur. Dia berkata demikian, jalanmu Allah kudus, mana yang besar seperti Engkau. Engkau melakukan keajaiban dan menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Tidak ada yang seperti Dia. Tidak ada yang seperti Dia. Mari kita belajar beriman dan percaya kepada Tuhan kita. Dia sudah memberikan nyawanya bagi kita. Dia bahkan datang ke dalam dunia, mati bagi kita orang berdosa. Memberikan anugerah keselamatan, di mana kita tidak layak, tapi diberikan keselamatan itu kepada kita. Kalau Dia sendiri sudah mati bagi kita, anugerah yang begitu luar biasa, masakan kita takut untuk menjalani dan menapaki hidup kita ke masa yang akan datang. Maju ke masa depan, jangan khawatir. Tuhan beserta dengan kita. Jangan takut. Tuhan ada. Jangan gentar, Dia memegang tangan kita. Berjalanlah bersama dengan Dia. Pandang ke atas dan berdoa, lihatlah perbuatannya yang ajaib dan luar biasa di masa lalu. Dan berjalanlah bersama dengan Dia di masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.
Amin. Bapa di dalam surga, biarlah kami sungguh-sungguh sekali lagi belajar untuk percaya kepada Tuhan. Pada kasih, setia, kebenaran yang sudah Tuhan limpahkan pada kami. Dan kami orang-orang yang takut, gentar, dan lemah ini tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk bersandar kepadamu, berjalan bersamamu, dan juga ikut bersama dengan Tuhan. Peganglah tangan kami Tuhan, sehingga kami tidak jatuh, tidak tersungkur. Dan kami mau Tuhan mengikuti Engkau sepanjang hidup ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan seruan permohonan kami yang kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas berkat rohani yang menyegarkan yang disampaikan oleh Pendeta Julius Caesar. Kami, kaum wanita Febe, merasa terberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sebentar kolekta akan dijalankan, dan sementara kolekta dijalankan, kita akan menyanyikan lagu Betapa Hatiku Berterima Kasih Tuhan. Persembahan bisa dilakukan melalui transfer, melalui bank, ataupun ibu-ibu bisa mengumpulkan di dalam amplop dan akan diserahkan ke gereja. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku
sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa, kami sungguh berucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Julius Caesar. Kiranya Tuhan memakai hamba-Mu lebih lagi dan Tuhan memberkati pelayanannya dan keluarganya dan apapun yang dia kerjakan boleh berhasil. Tuhan, terima kasih untuk berkat jasmani yang Tuhan sudah berikan kepada kami dan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, dan kami memberi sebagian berkat-Mu untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini untuk pelebaran kerajaan-Mu. Tuhan memberkati gereja Kemayoran supaya boleh menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Julius Caesar, dan setelah itu kita akan menutup dengan lagu Bapak Terima Kasih. Ibu-ibu sekalian, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kasih karunia dan damai sejahtera. Marilah kita membawa damai sejahtera, kasih dan kemurahan daripada Allah, penyertaan dan penghiburan daripada Bapa Surgawi yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kebaktian Komisi Wanita FEBE sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah hari ini selesai. Silakan mengambil saat teduh dan berdoa secara pribadi. Shalom.